Pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah sorotan dunia selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari delegasi Ukraina dan Uni Eropa yang tiba di Geneva untuk membahas rencana damai 28 poin Presiden Donald Trump yang dinilai sangat kontroversial. Pertemuan itu antara lain mensyaratkan Ukraina untuk melepaskan wilayah kepada Rusia, memotong setengah kekuatan militer, dan memberikan bagi hasil 50% dari rekonstruksi pasca perang untuk Amerika Serikat. Inilah rekaman yang memperlihatkan kendaraan diplomatik tiba di kawasan misi Amerika Serikat di Geneva, termasuk di Hotel Intercontinental, tempat delegasi Ukraina bertemu dengan penasihat keamanan nasional dari aliansi E3, yakni Prancis, Inggris, dan juga Jerman. Draft rencana damai 28 poin yang diajukan pemerintah Trump dikabarkan meminta Ukraina untuk menyerahkan sejumlah wilayah kepada Rusia, mengurangi setengah kekuatan militer, serta memberikan Amerika Serikat bagi hasil sebesar 50% dari rekonstruksi pasca perang. Syarat-syarat ini memicu kekhawatiran di Kiev dan juga sejumlah ibu kota Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan telah meninjau dokumen tersebut dan menyatakan kesiapan bernegosiasi, namun hanya setelah adanya pembahasan substantif terkait dengan persyaratannya. Delegasi Ukraina dipimpin Kepala Staf Presiden Andriy Yermak, sementara Menlu Marco Rubio mewakili pemerintah Trump. Wakil di Eropa berupaya memasukkan batasan sikap Eropa ke dalam kerangka negosiasi, mengingat mereka menilai proses penyusunan rancangan awal sangat meminggirkan peran Eropa. Presiden Trump sebelumnya mengisyaratkan ada batas waktu hingga Kamis 27 November 2025 untuk menjawab usulan itu, namun kemudian menegaskan rencana tersebut bukan penawaran terakhir. Trump juga mengatakan jika menolak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini bisa terus bertarung sekuat tenaganya. Dalam pernyataan itu di Trust Sosial, Trump juga mengeluhkan bahwa kepemimpinan Ukraina menunjukkan nol rasa terima kasih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Lebanon untuk pertama kalinya sejak bulan Juni, menyasar wilayah Beirut Selatan dan mengklaim telah menewaskan kepala staf Hezbollah, Haitham Tabtabai. Serangan terbaru Israel di ibu kota Lebanon ini menghantam kawasan Haret Harei, sebuah wilayah padat di Beirut Selatan yang telah lama menjadi basis politik dan operasi Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan setidaknya 5 orang tewas dan 25 orang luka. Hezbollah juga telah menginformasikan kematian Haitham Tabtabai, figur kunci yang selama ini mengelola struktur militer kelompok tersebut. Tabtabai dipandang sebagai penerus Ibrahim Aqil yang juga tewas dalam serangan Israel pada September 2024 yang memusnahkan sejumlah pimpinan tertinggi Hezbollah, termasuk pemimpin legendaris Hasan Nasrallah. Sebelumnya Tabtabai menjabat kepala unit elit Radwan dan juga ada dalam daftar teroris Amerika Serikat sejak 2016. Dalam pernyataan resmi, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan bahwa serangan tersebut adalah langkah pencegahan untuk menjaga keamanan warga di wilayah utara. Katz mengatakan Israel akan terus bertindak tegas mencegah Hezbollah untuk membangun kembali kapasitas militernya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menuduh Tabtabai memimpin upaya persenjataan ulang Hezbollah setelah konflik setahun terakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan udara Israel di selatan Lebanon meningkat sementara Israel dan Amerika Serikat mendesak pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hezbollah. Lebanon menyangkal tuduhan bahwa Hezbollah sedang merupakan kembali persenjataan dan menyatakan bahwa militer mereka telah dikerahkan di selatan namun membutuhkan sumber daya tambahan untuk mengawasi sektor tersebut secara efektif. Hezbollah sendiri juga belum menyerang Israel sejak gencatan senjata dimulai setahun lalu, meski pada Desember mereka melepaskan 2 roket yang jatuh di tanah kosong dekat pangkalan Israel dan disebut sebagai peringatan. Namun serangan terbaru ini membuka lembaran baru potensi gejolak setelah figur kunci mereka dihabisi. Wakil Ketua Dewan Politik Hezbollah Muhammad Komati mengatakan bahwa Hezbollah sedang mengkaji bentuk respon yang tepat dan menyebut serangan terhadap Beirut Selatan sebagai pembuka pintu eskalasi di seluruh Lebanon. Pernyataan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik bisa meluas melebihi selatan Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun dalam pernyataan terpisah mengutuk serangan Israel dan menuduh Tel Aviv gagal mematuhi kewajiban gencatan senjata yang mendesak komunitas internasional untuk bertindak dengan kekuatan dan keseriusan untuk menghentikan agresi terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Retorika Presiden Donald Trump terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin terus bergeser sejak ia kembali menjabat pada 2025. Meski Trump berkali-kali mengklaim dapat mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam 24 jam, namun pernyataannya selama beberapa bulan terakhir menunjukkan pola yang jauh lebih kompleks dan sering bertentangan.
Pada awal masa jabatan keduanya pada Januari, Trump menampilkan sikap yang cenderung lembut terhadap Vladimir Putin, sebuah garis kebijakan yang konsisten dengan kekagumannya yang sudah lama diperlihatkan terhadap pemimpin Rusia itu. Namun seiring berjalannya waktu, Trump mulai menunjukkan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap Putin, terutama ketika pembicaraan damai mandek di tengah ketegangan baru di medan tempur. Sementara itu hubungan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalami gelombang naik turun. Setelah perseteruan terbuka di ruang oval pada Februari, Trump berangsur-angsur melunakkan tonnya, menunjukkan bahwa ia mulai merevisi penilaiannya atas Ukraina. Bahkan, selama musim gugur, pemerintahannya menampakkan sikap yang lebih tegas terhadap Moskow, termasuk menjatuhkan sanksi tambahan dan menyatakan bahwa Ukraina dapat merebut kembali semua wilayahnya. Pergeseran tajam itu kontras dengan seruan Trump sebelumnya yang mendesak Kiev untuk membuat konsensus teritorial demi mengakhiri perang. Namun perubahan ini tidak bertahan lama. Memasuki akhir November, Trump kembali mendorong rencana damai yang dinilai menguntungkan Rusia, sebuah usulan yang digambarkan beberapa senator Demokrat sebagai daftar keinginan Moskow. Pihak Departemen Luar Negeri membantahnya, namun kekhawatiran di Eropa semakin meningkat. Negara-negara sekutu Eropa termasuk Jerman, di bawah Kansler Friedrich Merz menyampaikan keprihatinan langsung kepada Washington bahwa rencana tersebut dapat mengancam kedaulatan Ukraina. Merz menegaskan kepada Trump bahwa Eropa sepenuhnya sejalan dengan Ukraina dan tidak dapat menerima setiap skema yang melegitimasi pengambil alihan wilayah oleh Rusia. Di Amerika Serikat, Trump kembali menyerang Zelensky, mempertanyakan seberapa besar rasa terima kasih Ukraina atas bantuan militer AS selama bertahun-tahun. Ia juga mengkritik negara-negara Eropa yang menurutnya tidak memberikan tekanan ekonomi yang cukup terhadap Rusia. Retorika ini mengingatkan pada insiden di mana Trump dan Wakil Presiden JD Vance mengusir Zelensky keluar dari ruang oval beberapa bulan sebelumnya. Pernyataan-pernyataan Trump tahun ini menunjukkan pola yang terus bergeser di tengah upayanya menempatkan dirinya sebagai mediator cepat untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak Februari 2022. Hingga kini, tidak ada rincian konkret mengenai strategi yang disebutnya dapat mengakhiri konflik dalam 24 jam. Dan setiap perubahan retorika Trump terus mempengaruhi dinamika diplomatik antara Washington, Kiev, dan Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump melontarkan tuduhan keras menyebut 6 politikus Partai Demokrat melakukan sedisi yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu muncul setelah para legislator yang seluruhnya berlatar belakang militer atau intelijen merilis video publik yang menyerukan anggota militer menolak perintah yang mereka anggap ilegal dan tetap setia pada konstitusi. Video berdurasi 90 detik itu diunggah Senator Elissa Slotkin di platform X. Isinya menampilkan Slotkin bersama dengan Senator Mark Kelly, serta 4 anggota DPR Jason Crow, Christia Luzio, Maggie Gotlander, dan juga Chrissy Howlahan. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, menyampaikan latar belakang militer dan intelijen, lalu menyampaikan pesan langsung kepada anggota militer di seluruh Amerika Serikat. Dalam video tersebut, mereka menuduh pemerintahan Trump membenturkan militer dengan warga sipil dan juga menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang dianggap ilegal. Mereka meminta para anggota militer untuk berdiri untuk hukum dan konstitusi. Pesan itu ditutup dengan kalimat bersejarah "Don't give up the ship", seruan patriotik dari era perang 1812 yang juga melambangkan loyalitas pada tugas dan negara. Video ini dirilis di tengah kontroversi terkait rencana pemerintahan Trump mengarahkan Garda Nasional ke sejumlah kota besar, sebagian ditolak pengadilan, dan sebagian lainnya dibatalkan setelah dasar hukumnya dipertanyakan. Trump juga merepost video itu dan menuduh ajakan para Demokrat sebagai perilaku pemberontakan yang bisa dihukum mati. Pernyataan itu langsung dikecam sejumlah tokoh Demokrat yang menilai Trump hanya berupaya mengalihkan perhatian publik dari liris dokumen kasus Jeffrey Epstein. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani mengungkapkan isi pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dengan Dubes Rusia untuk Indonesia dan sejumlah petinggi Sistema Group di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis siang. Dirinya menyebut bahwa pembahasan dalam pertemuan itu yakni mengenai kerjasama bidang kesehatan hingga pendidikan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani mengungkapkan isi pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Turchinov dan sejumlah petinggi Sistema Group di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis siang. Dalam pertemuan itu, Rosa mengatakan mereka membahas kerjasama pada bidang kesehatan hingga pendidikan. Di bidang kesehatan, katanya Sistema merupakan salah satu perusahaan terbesar di Rusia yang mengelola dan memiliki 160 rumah sakit. Rosa menuturkan Sistema juga merupakan salah satu perusahaan galangan kapal yang dapat membangun kapal listrik penumpang di Rusia. Nantinya Sistema akan membangun manufacturing di Indonesia.
Ini bertemu dengan didampingi oleh Dubes Rusia dengan grup dari nama grupnya Sestama, yang dimana sebetulnya ini kita pernah bertemu di Saint Petersburg. CEO dan owner dari Sestama adalah salah satu perusahaan terbesar, konglomerasi terbesar di Rusia. Kemudian owner juga datang tadi, CEO-nya datang dan grup direkturnya juga datang semua, melanjuti pertemuan yang di Saint Petersburg pada bulan Juli ya, kurang lebih. Dan setelah itu kita bertemu untuk memfollow up beberapa kerjasama, yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan sebenarnya ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sestama karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga. Jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma, itu sudah bertemu di Bandung. Sekarang akan tindak lanjut tentunya tindak lanjut seterusnya, dan itu yang pertama. Mereka juga akan sudah berbicara juga untuk karena mereka salah satu perusahaan galangan kapal terbesar juga untuk membangun kapal listrik penumpang kurang lebih untuk 200 orang, 100 orang untuk antar pulau. Itu mereka juga pembicaranya sudah mulai berjalan juga, dan rencananya mereka juga akan membuat manufacturingnya di sini. Lebih lanjut, CEO dan antara itu mengatakan, Sistema juga perusahaan yang memiliki hotel terbanyak di Rusia. Nantinya akan bekerja sama untuk mengembangkan potensi hotel di Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Rekaman yang diambil pada Rabu 19 November 2025 menunjukkan serangan udara Israel di sebuah rumah di desa Suhur, selatan Lebanon, beberapa saat setelah warga menerima peringatan evakuasi. Ledakan terlihat dalam video dengan kepulan asap yang menjulang dari lokasi, sementara warga dan siswa sekolah dievakuasi dari Suhur, Srifa, dan sekitarnya. Pasukan Israel mengeluarkan peringatan darurat pada Rabu 19 November 2025, mengharuskan warga mengosongkan beberapa gedung di desa Deir Kiva dan Suhur, mengacu pada target yang diduga merupakan infrastruktur Hezbollah. Dalam pernyataan yang diposting di X, tentara Israel menyebut serangan tersebut merespon upaya terlarang Hezbollah untuk membangun kembali kegiatan mereka di wilayah tersebut. Media lokal Lebanon melaporkan siswa sekolah dan warga dievakuasi sebagai tindakan pencegahan di Suhur, Srifa, dan daerah sekitar wilayah Tire. Sejak berlakunya gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah pada 27 November 2024, Israel telah melakukan beberapa serangan di wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Donald Trump juga menegaskan bahwa ia mengizinkan para imigran terampil untuk masuk ke Amerika Serikat yang merupakan bagian dari visi Make America Great Again. Meski mengaku mendapat kritik dari sebagian pendukung garis kerasnya. Dalam pidato di hadapan para eksekutif bisnis, Trump menyebut tenaga ahli sangat dibutuhkan untuk melatih pekerja dalam negeri di pabrik teknologi tinggi. Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara US Saudi Investment Forum yang ia hadiri bersama putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Menurutnya, mengizinkan imigran terampil masuk tidak bertentangan dengan prinsip politiknya dan justru akan menguntungkan pekerja Amerika dalam jangka panjang. Pernyataannya muncul setelah perdebatan dengan pembawa acara Fox News Laura Ingraham yang menolak gagasan memperbanyak pekerja asing. Kritik dari sebagian pendukung yang menolak perluasan visa terampil bergulir di media sosial. Namun Trump kembali menegaskan para pengkritiknya sangat pintar dan patriot luar biasa, namun tidak memahami bahwa rakyat butuh diajari. Trump juga menyampaikan bahwa industri teknologi canggih yang memproduksi komputer, ponsel, dan misil membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dapat dipenuhi secara instan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Federal di Nigeria menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap pemimpin separatis Nnamdi Kanu pada Kamis 20 November 2025. Kanu, pendiri kelompok Ingenious People of Biafra atau IPOB, diputuskan bersalah atas 7 dakwaan terkait terorisme. Putusan ini menutup bab lama dalam konflik berkepanjangan di wilayah timur selatan Nigeria di tengah tuduhan kekerasan separatis dan penumpasan oleh pemerintah. Vonis ini dianggap tonggak hukum penting, mengingat jaksa awalnya menuntut hukuman mati sebelum hakim memilih menunjukkan belas kasihan.
Nnamdi Kanu selama ini memimpin IPOB, kelompok yang menuntut pembentukan negara Biafra baru di wilayah timur selatan Nigeria. Pemerintah menuduh IPOB terlibat dalam aksi teror, pembunuhan tanpa proses hukum, serta mengganggu stabilitas keamanan di daerah yang telah lama dilanda ketegangan etnik. Dakwaan terhadap Kanu meliputi penerbitan pemaksaan perintah stay at home setiap Senin yang juga melumpuhkan aktivitas kota-kota di wilayah timur. Ia juga dituduh memberikan arahan membuat bom untuk menyerang fasilitas pemerintah serta melakukan penghasutan yang memicu kekerasan. Hakim James Omtoso menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak politik, namun menegaskan bahwa setiap langkah separatis yang tidak sesuai konstitusi Nigeria adalah tindakan ilegal. Meski jaksa meminta hukuman mati, sang hakim menolaknya dengan mengutip pandangan internasional bahwa hukuman mati kian ditentang. Kanu sendiri menolak legitimasi pengadilan dan tidak mau membuktikan pembelaan setelah memecat semua tim pengacaranya bulan lalu. Dalam persidangan, ia juga menegaskan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili diri saya dan menyalahkan berkas dakwaan yang juga menurutnya tidak memuat dasar hukum tertulis di Nigeria. Kanu sebelumnya melarikan diri pada 2015 dan menghilang sebelum ditangkap kembali pada 2021 dalam operasi yang melibatkan Kenya. Gerakan IPOB yang ia galang bertujuan menghidupkan kembali proyek Biafra, wilayah yang pernah memisah pada 1967 dan memicu perang sipil mematikan hingga menelan 3 juta korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti ketahanan sumber daya hingga bencana alam. Dalam hal ini, Wapres menyampaikan dalam pidato keduanya di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 November 2025. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Sabtu 22 November 2025. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada sektor ketahanan pangan dan makan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Menurutnya, Indonesia memandang ketahanan pangan bukan sekedar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders, while expanding economic activity in many areas. Dalam pidato keduanya, itu pun Wapres Gibran menyoroti soal bencana akibat tindakan manusia dengan contoh konflik kemanusiaan di wilayah Gaza hingga Ukraina. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasikan penderitaan manusia yang sebenarnya bisa dicegah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah negara tertarik untuk menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia di berbagai sektor. Beberapa negara akan merencanakan kunjungan resmi ke Indonesia dalam menindaklanjuti peluang kerjasama tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg pada 22 November waktu setempat menyampaikan bahwa sejumlah negara menunjukkan minat menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai sektor, yakni Angola dan juga Ethiopia yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Selain Afrika, Finlandia juga tertarik menanamkan investasi di Indonesia, khususnya pada industri data center yang mendukung transformasi
digital. Bidang lain, Indonesia menandatangani MOU antara PT Dahana dan juga Rainier Metal untuk pembangunan fasilitas bahan peledak. Investasi di sektor energi hulu migas senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat juga tengah dibahas antara Pertamina dengan mitra. Terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana 5-6 perusahaan dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan yaitu derivatif daripada kelapa sawit. KTT G20 kali ini berfokus pada 3 sesi utama yakni ekonomi berkelanjutan dan keuangan global, pembangunan dunia yang tangguh termasuk perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, dan sistem pangan serta isu pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan pengolahan mineral kritis yang menjadi perhatian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana ada rencana perdamaian Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina. Diusulkan Ukraina untuk menyerahkan sejumlah wilayah ke Rusia dan mengurangi kekuatan militernya. Rencana ini dinilai sangat menguntungkan untuk Moskow. Draft yang merupakan hasil pembahasan awal antara Washington dan juga Moskow itu menyarankan agar Ukraina melepas wilayah Donbas bagian timur kepada Rusia. Langkah ini diperkirakan akan ditolak Presiden Volodymyr Zelensky yang juga sebelumnya menentang gagasan konsensi teritorial apapun kepada Kremlin. Perjanjian sampingan dalam draft itu menyatakan bahwa serangan baru Rusia di masa depan akan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan transatlantik, namun tanpa kewajiban Amerika atau Eropa untuk turun tangan membela Ukraina. Mereka hanya akan menentukan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan. Trump juga diduga mendorong penyelesaian cepat, namun usul ini beresiko memperlebat jurang antara dirinya dan para pemimpin Eropa, yang mengkhawatirkan bahwa Kremlin akan dianggap mendapat hadiah atas agresi militernya. Draft itu juga melarang Ukraina bergabung dengan NATO dan menghentikan perluasan aliansi di masa depan. Langkah yang dipastikan disambut Moskow sebagai kemenangan besar. Putin juga akan memperoleh keuntungan yang tidak dicapai Rusia di medan perang. Karena seluruh wilayah Donbas 100% diberikan kepada Moskow, padahal 14% diantaranya masih dikuasai oleh Ukraina. Draft itu juga memerintahkan pengurangan militer Ukraina dari 880.000 menjadi 600.000 prajurit. Selain itu, rancangan tersebut membuka peluang pencabutan sanksi terhadap Rusia dan memungkinkan Moskow kembali ke forum G8 yang ditinggalkan sejak aneksasi Crimea pada 2014. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polandia terus memperkuat pertahanan di garis depan NATO. Dalam sebuah latihan militer, Polandia menguji sistem anti-drone canggih buatan Amerika Serikat untuk menangkal potensi ancaman udara dari Rusia. Polandia melakukan uji tembak langsung sistem anti-drone Merops dalam sebuah latihan militer di Nowa Depa pada Selasa 18 November 2025. Sistem ini dipasang di atas kendaraan militer dan dioperasikan oleh pasukan Amerika Serikat yang menunjukkan proses instalasi peluncur AS-3 Interceptor. Merops atau Multispectral Extended Range Optical Sight dirancang untuk mengidentifikasi, melacak, dan menetralisasi UAV atau pesawat tanpa awak. Dengan teknologi kecerdasan buatan, sistem ini mampu beroperasi tanpa satelit atau komunikasi elektronik sehingga tetap berfungsi di kondisi perang elektronik. Latihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Polandia setelah pasukan Polandia, Rumania, dan Amerika Serikat menyelesaikan pelatihan bersama mengenai penggunaan sistem counter UAS yang juga digunakan di Ukraina. Polandia dan Rumania kini mulai mengerahkan sistem anti-drone untuk memperkuat garis depan NATO di bagian timur, menyusul serangan dan pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pejabat menyatakan tujuan utama pengerahan ini adalah membuat perbatasan dengan Rusia semakin terlindungi demi mencegah setiap upaya atau niat Moskow untuk melakukan penyerangan ke wilayah NATO. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roslani, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut membahas kerjasama dalam berbagai bidang, terutama pada bidang kesehatan, industri kapal listrik, perhotelan, dan pendidikan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dialog sebelumnya antara pemerintah Indonesia dan Sistema di Saint Petersburg pada pertengahan 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Rosan menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah kerjasama di bidang kesehatan. Sistema yang mengelola lebih dari 160 rumah sakit di Rusia dan merupakan produsen obat-obatan terbesar di negara tersebut, telah memulai komunikasi awal dengan Bio Farma dan Kimia Farma di Bandung. Selain itu, perusahaan ini juga tertarik mengembangkan industri kapal listrik penumpang berkapasitas 100 hingga 200 orang, serta memanajemen hotel-hotel potensial di Indonesia. Ini bertemu dengan didampingi oleh Dubes Rusia dengan grup dari nama grupnya Sestama, yang dimana sebetulnya ini kita pernah bertemu di Saint Petersburg. CEO dan owner dari Sestama adalah salah satu perusahaan terbesar, konglomerasi terbesar di Rusia. Kemudian owner juga datang tadi, CEO-nya datang dan grup direkturnya juga datang semua, melanjuti pertemuan yang di Saint Petersburg pada bulan Juni atau Juli ya, kurang lebih. Dan setelah itu kita bertemu untuk memfollow up beberapa kerjasama, yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan sebenarnya ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sestama karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga. Jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma, itu sudah bertemu di Bandung. Sekarang akan tindak lanjut seterusnya, dan itu yang pertama. Mereka juga akan sudah berbicara juga untuk karena mereka salah satu perusahaan galangan kapal terbesar juga untuk membangun kapal listrik penumpang kurang lebih untuk 200 orang, 100 orang untuk antar pulau. Itu mereka juga pembicaraannya sudah mulai berjalan juga, dan rencananya mereka juga akan membuat manufacturingnya di sini. Kemudian mereka juga menanyakan kami, dan makanya nanti saya follow up pada meeting jam 7 malam nanti. Kebetulan mereka juga salah satu pemilik hotel terbanyak di Rusia. Mereka mau kerjasama untuk perhotelan untuk bisa memanage hotel yang ada, potensi hotel yang ada di Indonesia. Itu juga yang dibicarakan. Kemudian juga kerjasama di bidang di bidang pendidikan bahasa Rusia juga nanti akan mengirim dari mereka untuk melatih bahasa Rusia yang ada di universitas yang memang ada bahasa Rusianya, itu kerjasamanya di bidang pendidikan. Jadi dan masih ada hal lain yang nanti kita akan tindak lanjuti, dan ini juga merupakan kerjasama yang sangat baik, terutama di bidang kesehatan. Di bidang obat-obatan, harapannya itu bisa menekan harga obat-obatan di Indonesia memang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi itu juga yang tadi dibicarakan. Pak, ini satu perusahaan ke semuanya itu, Pak? Satu ya, perusahaan ini, Pak? Ya, terutama betul ini satu perusahaan, ini satu grup, tapi memang tadi kan lebih ke ini sih obat-obatan ya, ke healthcare, dan juga yaitu kepada galangan kapal yang berbasis listrik. Pak, soal ini juga Pak, Sestama tadi. Perusahaannya apa sih Pak? Keamanan AI juga nggak sih Pak, dan terkait juga ada Pak Hashim juga, apakah ada pembahasan soal lingkungan dan lingkungan ini? Iya tadi Pak Hashim ada mengantarkan ya ini pembicaraan juga untuk potensi mungkin mereka mau, karena mereka juga ternyata perusahaan terbesar untuk di Rusia ya, untuk
pulp and paper. Itu juga mereka mungkin salah satu yang ingin bekerjasama dengan perusahaan Indonesia, nanti kita hanya fasilitasi saja kalau itu. Terusan kalau berkaitan sama investasi begitu, apakah ada nilainya? Nilainya belum, tapi memang dia sudah punya perizinan juga, misalnya di BPOM dan yang lain-lain, mereka juga sudah berjalan. Iya juga. Jadi karena ini masih kalau saya bilang early stage, jadi kita kan belum bisa ngasih angkanya berapanya, tapi silakan ini sih berjalan karena intensinya juga sangat baik. Rosan menegaskan bahwa kerjasama ini masih berada pada tahap penjajakan awal. Prioritas saat ini adalah mempercepat proses perizinan dan tindak lanjut teknis, termasuk koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sistema juga membuka peluang untuk mengirim tenaga pengajar bahasa Rusia ke universitas-universitas di Indonesia sebagai bagian dari kerjasama pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi Rio de Janeiro menggelar penggerebekan di sebuah sekolah yang diduga menjadi markas persembunyian geng kriminal Komando Verhello dan menangkap sedikitnya 16 terduga anggota geng. Dalam operasi ini terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 orang luka dan 2 lainnya tewas. Polisi sipil dan militer Rio de Janeiro menggerebek sebuah sekolah di Villa Kennedy pada Rabu 19 November 2025 pagi waktu setempat yang diduga menjadi tempat persembunyian atau bunker geng Komando Vermelho untuk menghindari aparat keamanan. Rekaman menunjukkan petugas memeriksa ruangan sekolah dan menyita 2 senapan, 1 pistol, serta narkoba dalam jumlah besar. Otoritas setempat menyebut sedikitnya 16 orang ditangkap, 2 terluka, dan 2 orang tewas dalam bentrokan bersenjata selama operasi. Gubernur Claudio Castro menegaskan bahwa ini bukan aksi kriminal biasa dan berjanji akan mengerahkan tim intelijen untuk menghentikan ekspansi wilayah Komando Vermelho. Penggerebekan ini merupakan bagian dari fase baru operasi containment yang bertujuan membongkar jaringan narkoba dan struktur geng Komando Vermelho. Operasi ini sebelumnya disebut sebagai salah satu yang paling mematikan di Brasil, dengan lebih dari 100 korban tewas dalam serangan besar pada 28 Oktober 2025 di Rio de Janeiro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 5 turis asing ditemukan meninggal dunia di Taman Nasional Torres del Paine di Chile. Tim gabungan militer dan penyelamat berhasil mengevakuasi jasad para korban pada Rabu 19 November 2025 pagi. Sementara 4 orang yang sempat dilaporkan hilang telah ditemukan selamat. Angkatan Udara Chili pada Rabu 19 November berhasil mengevakuasi 5 turis asing yang meninggal di Taman Nasional Torres del Paine setelah badai parah menerjang wilayah tersebut pada Senin 17 November 2025. Rekaman memperlihatkan helikopter Bell 412 mendarat di detasemen lapis baja nomor 5 Lakenos di Puerto Natales, tempat para prajurit dan tim penyelamat mengkoordinasikan operasi pencarian. Helikopter dari Aviation Group nomor 6 itu lepas landas pada pukul 11.00 waktu setempat dari Pangkalan Udara Cabunco di Punta Arenas. Para korban terdiri atas 2 warga negara Meksiko, 2 warga Jerman, dan seorang perempuan berkewarganegaraan Inggris. Mereka terperangkap dalam badai salju dengan angin kuat secara tiba-tiba saat melakukan trekking di kawasan gumpalan Torres del Paine. Delegasi presidensial Magallanes Jose Antonio Ruiz menegaskan bahwa 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga saat ini tidak ada laporan kehilangan tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi denda sebesar Rp588 juta terhadap perusahaan di Banten yang memperkerjakan 583 tenaga kerja asing tanpa dokumen sah rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Kemnaker memberikan sanksi denda sebesar Rp588 juta terhadap perusahaan di Banten yang memperkerjakan 583 tenaga kerja asing tanpa dokumen sah rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Menurut dia, penindakan tersebut merupakan hasil laporan ke kanal lapor Mennaker yang ditindaklanjuti oleh tim pengawas ketenagakerjaan dari kementerian dan pemerintah daerah. Selain sanksi denda, tim pengawas juga telah menerbitkan nota pemeriksaan dan mewajibkan perusahaan untuk menghentikan aktivitas para pekerja asing tersebut hingga izin kerja mereka diterbitkan. Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga mengimbau untuk perusahaan di tanah air mendaftarkan pegawainya ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, serta meminta untuk mematuhi semua aturan yang berlaku, termasuk tidak melakukan penahanan ijazah
kepada para karyawan yang sudah tak bekerja lagi di perusahaan. Ya, kan memang sudah ada surat edaran ya, dan kita meminta dukungan dari para kepala daerah. Kalau babnya itu sampai kepada penggelapan ijazah, itu bisa jadinya kasus pidana. Dan tadi Pak Wamen sudah bisikin ke saya, kita sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian. Kalau ini adalah terkait dengan penggelapan ijazah, ya, dan sampai kemudian itu kasusnya pidana, ya. Kemudian juga terkait dengan TKA, TKA ini mereka punya izin tinggal, tapi dia tidak punya izin kerja. Karena syarat untuk izin kerja itu adalah dia harus memiliki pengesahan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ya. Ini yang kita, domain dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah terkait dengan dokumen pengesahan RPTKA-nya. Yang kasus yang tadi kami sebutkan itu adalah perusahaan di mana tadi? Di Banten, itu perusahaan manufaktur, tenaga kerjanya negara asing, hurufnya A sampai Z negara. Ya. Enggak kerja asing. Kita tidak ada diskriminasi, siapapun warga negara asing dia harus memiliki RPTKA tanpa perlu saya menyebutkan negaranya. Menaker Yasirli menyampaikan bahwa masyarakat kini bisa melaporkan gaji yang tidak sesuai hingga pemutusan hubungan kerja kepada pemerintah lewat kanal Lapor Menaker. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, mantan wakil presiden Dick Cheney dimakamkan di Washington National Cathedral, memperpanjang daftar tokoh besar Amerika yang pernah diperingati di rumah ibadah bersejarah ini. Tempat ini di mana ada tradisi sipil dan sakral yang bertemu dalam cerita bangsa. Cheney kini bergabung dengan deretan figur bipartisan yang juga dimuliakan di National Cathedral, tempat peristirahatan kenegaraan bagi tokoh-tokoh besar Amerika. Mulai dari Presiden Dwight D. hingga Jimmy Carter serta nama berpengaruh lain seperti Thurgood Marshall, Hakim Agung kulit hitam pertama dan juga astronot Neil Armstrong. Di antara mereka yang juga dimakamkan di sini juga terdapat Helen Keller, penulis dan aktivis yang juga menembus batas disabilitas. Satu-satunya presiden yang dimakamkan di katedral ini adalah Woodrow Wilson. Rektor Jenderal Rev Kenyon, J. Naylor Cobb juga menyebut bahwa tempat ini sebagai titik persilangan antara sipil dan sakral. Disinilah para tokoh Amerika diperingati bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sejarah nasional. Patung George Washington dan Abraham Lincoln berdiri di bagian depan nave menjadikan katedral ini tampak seperti galeri para titan Amerika yang juga menguasai setiap ritus kehormatan. Katedral memiliki 5 kapel di lantai utama serta 4 kapel dan ruang makam di area krip. Rancangan awal arsitek Barry L. Van sudah menanamkan visi sebuah gereja untuk tujuan nasional, yang kemudian terwujud ketika Kongres mengesahkan piagam pembangunannya pada 1893. Pembangunan dimulai pada 1907 dengan Presiden Theodore Roosevelt meletakkan batu pertama dan juga baru benar-benar rampung pada 1990. National Cathedral ini menjadi gereja terbesar ke-6 di dunia dan terbesar kedua di Amerika Serikat setelah St. John the Divine di New York. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kota Buenos Aires di Argentina tengah diselimuti warna ungu yang memukau. Ribuan pohon jacaranda mulai mekar di tengah musim semi dan menjadikan kota itu destinasi wisata musiman. Buenos Aires diselimuti warna ungu yang menyala saat ribuan pohon jacaranda mulai berbunga di tengah musim semi. Rekaman video menunjukkan kawasan-kawasan ikonik di ibu kota Argentina ini terlihat bagaikan dicat oleh gugusan bunga jacaranda yang dapat tumbuh hingga 15 meter. Mekarnya bunga jacaranda menjadi atraksi musiman dan menarik turis yang ingin mengabadikan perubahan dramatis kota tersebut. Warga dan pengunjung terlihat memenuhi trotoar untuk mengambil foto di tengah rontokan kelambu bunga berwarna ungu pekat. Seorang turis asal Meksiko mengaku terpesona dengan pemandangan ini. Menurutnya, kota terlihat sangat indah, impresif, dan penuh warna. Menurut laporan pemerintah setempat, terdapat 18.921 pohon jacaranda mimosifolia di kota Buenos Aires. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis dan subtropis Amerika, namun kini dibudidayakan di berbagai kota di seluruh dunia. Di habitat aslinya, jacaranda menghadapi ancaman penebangan liar yang tak terkendali. Keindahan tahunan ini tak hanya memperkaya landscape kota, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata dengan menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, ditangkap polisi federal pada Sabtu 22 November 2025 atas dugaan merencanakan pelarian untuk menghindari hukuman penjara 27 tahun. Penangkapan ini membedah kembali polarisasi politik Brasil di tengah proses hukum yang telah berlangsung selama setahun terakhir. Dalam penggerebekan mendadak di rumahnya, agen federal membawa Bolsonaro ke markas polisi federal di Brasilia. Perintah penangkapan dikeluarkan Hakim Agung Alexander de Moraes yang mengawasi kasus upaya kudeta setelah kekalahan Bolsonaro pada pemilu 2022. De Moraes memerintahkan penangkapan preventif setelah memergoki pelanggaran monitor kaki Bolsonaro pada pukul 00.08 waktu setempat. Meski tim kuasa hukumnya membantah, laporan petugas penjara menyatakan Bolsonaro mengaku pernah menggunakan alat las untuk membuka perangkat tersebut. Dalam sebuah video pengadilan, Bolsonaro terdengar mengakui upaya merusak monitor kaki. Dengan penutup perangkat yang terlihat rusak parah, tokoh berusia 70 tahun itu sebelumnya ditempatkan dalam tahanan rumah karena dianggap risiko melarikan diri. Penangkapan terjadi pada sekitar pukul 6 pagi, dipastikan oleh asisten Bolsonaro, Andrieli Sirino. Sementara itu di luar markas polisi federal, situasi memanas. Pendukung dan penentang Bolsonaro berkumpul sejak pagi hari. Sebagian warga merayakan penangkapan tersebut, sementara loyalisnya menggelar aksi doa. Polisi berusaha menjaga agar dua kelompok tersebut tidak bentrok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana pemerintahan Donald Trump untuk masa depan Gaza. Sebuah langkah krusial yang memberikan dukungan internasional terhadap upaya Amerika Serikat untuk menata kembali wilayah tersebut setelah 2 tahun perang. Resolusi ini dinilai dapat menjadi titik penting mengarah ke perdamaian di Gaza. Dalam resolusi yang disetujui, PBB mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, serta menyetujui pembentukan otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga membuka jalan menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Trump melalui media sosial menyambut keputusan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB dan menegaskan bahwa resolusi ini akan memperkuat perdamaian global. Resolusi ini juga mengukuhkan rencana 20 poin gencatan senjata yang didorong pemerintahan Trump dan dianggap sebagai langkah penting setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar Gaza dan menelan puluhan ribu korban. Dalam rencana tersebut, otoritas transisi yang disebut Board of Peace akan memimpin pemerintahan sementara di Gaza dengan masa mandat hingga akhir 2027. Pasukan stabilisasi internasional diberi kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, serta mengupayakan demilitarisasi. Sejumlah negara Arab dan Muslim yang berminat mengirim pasukan menegaskan pentingnya pengesahan dari PBB yang sekarang telah resmi dikantongi. Dalam pemungutan suara, Rusia dan China memilih untuk abstain, mengingat kekhawatiran terhadap rencana saingan yang sempat diusulkan Moskow. Sementara itu, Hamas menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa rencana ini tidak memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai rencana tersebut terlalu didominasi Amerika Serikat dan tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina. Upaya diplomasi masih akan berlanjut, namun pengesahan resolusi ini menjadi langkah besar dalam menentukan arah masa depan Gaza di tengah kondisi wilayah yang masih rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan drone dan misil Rusia menghantam kota Ternopil di Ukraina bagian barat yang mengakibatkan 25 orang tewas termasuk 3 anak-anak. Serangan terjadi pada malam hari saat Presiden Volodymyr Zelensky sedang melakukan kunjungan diplomatik ke Turki untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menghadapi invasi Rusia. Otoritas Ukraina menyatakan serangan tersebut mengenai 2 blok apartemen 9 lantai di Ternopil, sekitar 200 km dari perbatasan Polandia. Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko menyebut 73 orang terluka, termasuk 15 anak, sebanyak 19 korban termasuk anak-anak usia 5, 7, dan 16 tahun, dilaporkan tewas terbakar hidup-hidup. Sementara 20 orang masih belum ditemukan. Ukraina menyebut Rusia meluncurkan 476 drone dan decoy serta 48 misil dari berbagai tipe dalam serangan semalam. 47 diantaranya merupakan misil cruise. Zelensky menyatakan bahwa setiap serangan terhadap kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rusia masih belum cukup. Setelah serangan tersebut, Zelensky menemui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara untuk mendorong dukungan diplomatik dan meningkatkan tekanan internasional terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk mencari penyelesaian damai dengan Turki menjadi broker kunci di kawasan Laut Hitam. Zelensky juga menyebut adanya sinyal dari Amerika Serikat terkait perang
Meski tanpa merincikannya, sanksi baru Washington terhadap industri minyak Rusia. Di saat bersamaan, pejabat Amerika Serikat termasuk Army Secretary dan Driscoll berada di Ukraina untuk melakukan pembicaraan terkait upaya perdamaian. Pejabat Ukraina mengkonfirmasi pertemuan di Kiev, meski tidak menyebutkan detail negosiasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para mantan presiden, mantan wakil presiden Amerika Serikat, hingga tokoh politik yang selama ini bersih tegang berkumpul dalam satu ruang di National Cathedral untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan wapres Dick Cheney. Namun Presiden Donald Trump yang pernah berseteru dengannya tidak diundang hadir. Sejumlah tokoh terkemuka memadati Washington National Cathedral dalam upacara peringatan Dick Cheney, sosok yang dikenal sebagai wapres berpengaruh namun juga polarisatif. Di antara yang hadir, dua mantan Presiden George Bush dan juga Joe Biden. Bush menyampaikan eulogi menyentuh untuk wakilnya selama 8 tahun, menyebut Cheney sebagai solid and rare and reliable, dengan talenta dan juga kendali diri yang melampaui egonya, serta sosok yang cerdas dan rapi tanpa sikap berlebihan. Bush menegaskan Cheney adalah figur tenang yang menguasai pemerintahan di balik layar dan orang yang dipercayainya mampu untuk mengisi kursi presiden tanpa didorong ambisi pribadi. Joe Biden yang juga pernah menyebut Cheney wapres paling berbahaya dalam sejarah Amerika, kini hadir untuk menghormati komitmen Cheney terhadap keluarga dan nilai-nilainya. Liz Cheney, putri tertua yang juga mantan anggota Kongres, menyampaikan pidato yang menyinggung secara politik keluarganya, tanpa menyebut Trump secara langsung. Ia juga mengingatkan ajaran ayahnya bahwa ketika dihadapkan pada pilihan membela negara atau partai, negara harus didahulukan. Di akhir pidato, Liz mengisahkan saat-saat menjelang wafat sang ayah, mengingat dirinya pada awan berbentuk malaikat yang ia lihat sebelum nafas terakhir Cheney. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam suasana perayaan Thanksgiving, Ibu Negara Melania Trump dan Ibu Wakil Presiden Usha Vance mengunjungi Korps Marinir Amerika Serikat di Camp Lejeune, North Carolina. Keduanya memberikan penghormatan atas pengorbanan para prajurit dan keluarga mereka yang disebut sebagai kekuatan senyap bangsa. Kunjungan tersebut menjadi perjalanan pertama Melania Trump dan Usha Vance di luar Washington sejak menjabat, di mana mereka disambut sekitar 1.600 marinir dan keluarga di Marine Corps Air Station New River. Melania Trump menyampaikan bahwa bangsa terus mengingat dan menghargai pengabdian mereka, terutama saat liburan. Dalam pidatonya, Melania menekankan pentingnya teknologi terkait artificial intelligence bagi pertahanan, menyebut bahwa AI akan mengubah perang lebih dalam dari teknologi manapun sejak senjata nuklir. Ia juga mengatakan peran manusia dalam operasi militer sedang bergeser dari operator menuju pengawas. Trump dan Vance juga mengenang peringatan 250 tahun Korps Marinir. Usha Vance menyebut keluarga militer sebagai teladan bagi bangsa. Dalam kunjungan ke sekolah di Camp Lejeune, keduanya berdiskusi dengan para pelajar tentang AI, menyaksikan proyek penelitian siswa, dan membantu anak-anak kecil membuat kerajinan turkey dari kertas karton dan lem. 4 siswi menunjukkan cara mereka memanfaatkan AI untuk membuat video penelitian terkait dampak media elektronik terhadap tidur, kesehatan remaja, serta pengaruh kecanduan media sosial terhadap citra diri. Keduanya juga mengunjungi ruang kelas TK dan kelas 1 di Delalio Elementary School. Melania terlihat menyapa seorang anak perempuan dengan pujian beautiful yang mengenakan pita patriotik, tanda salah satu orang tuanya sedang bertugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ukraina menandatangani surat pernyataan minat untuk membeli 100 pesawat tempur Rafale serta sistem pertahanan udara dari Prancis sebagai bagian dari penguatan keamanan jangka panjang di tengah perang yang masih berlanjut. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut perjanjian ini bersejarah saat ditekan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Zelensky mengumumkan rencana pengadaan 100 jet tempur Rafale, pesawat canggih milik Prancis, yang dikenal dengan manuver dan kemampuannya dalam misi multiperan. Ia juga mengkonfirmasi Ukraina akan menerima 8 sistem pertahanan udara Sampit, setiap unit dengan 6 peluncur, serta radar generasi terbaru. Perjanjian ini akan berjalan selama 10 tahun, mulai 2026, dan melibatkan pengiriman drone, bom pintar, sistem intersepsi drone, dan program produksi, serta pelatihan untuk Ukraina. Presiden Macron menyebutnya sebagai langkah baru dalam kemitraan Prancis-Ukraina, menegaskan Rafale akan dikirim dengan persenjataan penuh dan dukungan operasional lengkap. Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa produksi Rafale baru dapat dipercepat sehingga tak mengganggu pengiriman untuk negara pembeli lain. Pelatihan pilot Rafale diperkirakan membutuhkan 3 tahun sebelum siap bertugas. Sementara itu, para pejabat di Paris menyatakan sistem Sampit terbukti lebih efektif menangkal serangan misil Rusia dibandingkan Patriot buatan Amerika Serikat, sesuai evaluasi operasi di lapangan beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sebanyak 33 warga Palestina yang mayoritas perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan udara Israel di Gaza dalam 12 jam terakhir. Serangan ini menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Eskalasi terbaru terjadi setelah militer Israel mengaku pasukannya ditembak di Khan Yunis meski mereka menegaskan tidak ada korban di pihak Israel. Di wilayah Khan Yunis, 4 serangan udara yang juga menghantam kompleks tenda pengungsi pada Rabu malam dan Kamis dini hari, menewaskan 17 orang termasuk 5 perempuan dan 5 anak. Pejabat rumah sakit Nasser menyebut korban berasal dari berbagai tenda di area pengungsian. Sementara itu di Gaza City, 2 serangan udara terhadap sebuah bangunan menewaskan 16 orang, termasuk 7 anak dan 3 perempuan. Jasad para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Al-Shifa di bagian utara kota, dan kelompok Hamas mengutuk serangan ini sebagai pembantaian yang mengejutkan dan membantah klaim Israel bahwa ada tembakan yang dilepaskan ke arah pasukan Israel di Khan Yunis. Puluhan warga berkumpul mengiringi jenazah untuk disolatkan di rumah sakit Nasser. Militer Israel menyatakan serangan mereka menargetkan 2 anggota Hamas, seorang komandan unit naval, dan seorang pejabat terowongan di Khan Yunis. Namun pihak rumah sakit mengatakan jasad yang tiba berasal dari 2 sisi garis pemisah gencatan senjata yang dibentuk bulan lalu, yang kini membagi Gaza menjadi 2 zona militer. Serangan terbaru ini terjadi tak lama setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana Presiden Donald Trump untuk mendorong keamanan dan pemerintahan di Gaza. Rencana itu mencakup pembentukan pasukan internasional, pemerintah transisi, dan juga jalur menuju negara Palestina di masa depan. Namun Hamas menolak rencana tersebut, menyebut mandat keamanannya memihak Israel dan menghilangkan netralitas. Sejak gencatan senjata dimulai, serangan Israel memang menurun namun belum sepenuhnya berhenti. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 300 orang tewas sejak trust diberlakukan, sementara masing-masing pihak saling menyalahkan atas pelanggaran perjanjian termasuk soal bantuan kemanusiaan dan pengembalian sandera ke Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan Presiden Universitas Harvard dan Menteri Keuangan AS, Larry Summers, mengumumkan akan mundur dari kegiatan publik setelah email yang menunjukkan hubungannya dengan Jeffrey Epstein terungkap. Email tersebut menunjukkan Summers menjaga hubungan ramah dengan Epstein meski financier tersebut telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran seksual terhadap anak-anak pada tahun 2008. Summers menyatakan akan terus mengajar dan berjanji untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan dengan orang terdekatnya. Ia mengakui penyesalannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas keputusannya untuk terus berkomunikasi dengan Epstein. Summers telah berhenti dari kegiatan publik di beberapa organisasi, termasuk fellowship di Center for American Progress dan keanggotaan di Budget Lab Yale. Sementara itu, statusnya di Dewan Direksi OpenAI belum jelas. Pengumuman tersebut datang hari-hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan akan meminta Kejaksaan Agung dan FBI menyelidiki hubungan Summers dengan Epstein bersama beberapa tokoh terkenal lainnya. Summers sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan 1999 hingga 2001 di bawah Presiden Clinton dan Presiden Harvard 2001 hingga 2006. Mahasiswa Harvard menyebut hubungannya dengan Epstein menyedihkan dan membuktikan lingkungan politik yang kompleks di Amerika saat ini. Senator Demokrat Elizabeth Warren menyarankan Harvard memutus hubungan dengan Summers, menyebutnya tidak dapat dipercaya untuk mengajar mahasiswa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.